Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah berikan kepada saya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester perubahan sosial budaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aniflaking Bebinino. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Nusa Cendana, Fakultas Fisip Prodi Sosiologi, semester 9. Topik kali ini yaitu fenomena perubahan sosial di wajah, kasus determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia ITT. Pendahuluan. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi prestise dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi, high teknologi. Sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal, valid counter. Terobosan teknologi di bidang mikroelektronika, bioteknologi, telekomunikasi, komputer, internet, dan robotik telah mengubah secara mendasar cara-cara kita mengembangkan dan mentransformasikan teknologi ke dalam sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa dengan teknologi. Ini menurut Buhan tahun 2002. Pada suatu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini benar-benar terakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Di sisi lain, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan malapetaka dan kesengseraan bagi manusia modern. Kemajuan teknologi yang semula untuk memudahkan manusia, urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya penemuan televisi, komputer, internet, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Layar kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan dunia layar dibandingkan istri, suami, dan anak sekalipun. Pembahasan. Fenomena determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli orang TT. Pertama itu fenomena perubahan sosial khususnya teknologi tidak disangka mampu mendobrak pertahanan kearifan lokal itu sendiri dan perlahan menyebar bagikan virus yang membunuh logika. Fenomena sosial sendiri adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah sebuah kebenaran absolut. Menurut Sojono Sekanto, fenomena atau masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Determinasi adalah suatu paham yang menganut tentang seluruh kejadian yang ada di masa lalu, mempengaruhi apa yang ada di masa depan, dan seringkali hal tersebut datang atau mempengaruhi tanpa disadari oleh masyarakat. Sementara teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan maksud dan tujuannya untuk mengurangi beban hidup dan lebih membantu manusia itu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Sehingga determinasi teknologi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang terjadi di masa depan karena perkembangan dari teknologi yang ada di zaman dahulu ke zaman yang lebih maju. Perkembangan tersebut memberikan dampak di kehidupan manusia dengan atau tanpa disadari telah memberikan sebuah pengaruh, baik itu cara pemikiran, budaya, maupun di kehidupan masyarakat. Hensil menjelaskan bahwa istilah teknologi dapat mencakup dua hal. Pertama, teknologi itu merujuk pada peralatan, yaitu unsur yang digunakan untuk penyelesaian tugas. Teknologi merujuk pada peralatan sedemikian sederhana seperti sisir sampai yang sangat rumit seperti komputer. Kedua, keterampilan atau prosedur yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan peralatan tersebut. Teknologi dalam kasus ini tidak hanya merujuk pada prosedur yang diperlukan untuk membuat
sisir dan komputer. Akan tetapi juga meliputi prosedur untuk memproduksi suatu tatanan rambut yang dapat diterima atau untuk dapat memasuki jaringan internet. Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non-material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara berpikir, cara mereka berhubungan dengan yang lain. Nah, keunggulan teknologi dalam manipulasi keaslian wajah menggunakan efek kamera digital atau virtual editing. Kemajuan teknologi di era digital atau era 4.0 ini memberikan pengaruh yang amat besar dalam kehidupan sosial budaya. Marshall M. Luhan pada tahun 1962 dalam tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typology Man, ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara berpikir berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari suatu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Misalnya pada masyarakat suku yang belum mengenal huruf, menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, di masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. Masyarakat yang semakin mudah dalam melakukan sesuatu akibat bantuan teknologi seakan mulai memperkecil pergerakan di dunia nyata dan menutup, misalnya dengan kehadiran smartphone, seorang individu mulai fokus pada smartphone karena menganggap segala sesuatu dapat terjawab lewat smartphone ini. Dalam media sosial, kegiatan seperti memperbarui status, mengganti foto profil, mengupload foto, dan lain sebagainya itu dapat dikatakan sebagai proses menata tampilan diri di dalam media sosial. Aktivitas tersebut memiliki dampak positif yang dapat memberikan kepuasan batin tersendiri bagi pemilik akun. Nah, di media sosial, dalam kehidupan virtual, dalam identitas virtual identity, identitas virtual dapat dibentuk secara varian sesuai keinginan. Bahkan format teknologi web 2.0 dan kemajuan media baru membuat identitas virtual merupakan sebuah proses yang terus-menerus selayaknya proses yang terjadi di dunia nyata. Listrik dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, dalam hal ini memungkinkan seseorang di dunia nyata membuat suatu atau lebih identitas virtual sesuai keinginan dan kemampuannya, sehingga membuat identitas orang dalam cyberspace tampak manipulatif dan tidak menampilkan citra diri secara utuh. Wacana postmodernitas mempermasalahkan gagasan identitas, menyatakan bahwa identitas mempermasalahkan gagasan identitas. Kenyataan menyatakan bahwa identitas hanyalah mitos dan ilusi oleh Killer. Manusia selalu memiliki rasa ingin ketidakpuasan dan keinginan untuk diakui keberadaannya. Dalam hal ini, media sosial sebagai wadah bagi individu untuk melakukan presentasi dirinya yang lain dalam dunia maya untuk mencapai sebuah citra diri ideal yang sulit ditampilkan ke dalam dunia nyata. Dikarenakan sekat-sekat sosial tertentu, maka dalam jejaring sosial individu mulai bebas menata dirinya sedemikian rupa guna mewujudkan keinginan dirinya yang ideal. Nah, seperti avatar atau foto profil, pasti semua individu menginginkan foto terbaiknya yang terlihat cantik atau tampan terpajang, baik itu sesungguhnya foto wajah yang sudah diediting atau hasil karyanya, foto idola dan lain-lain. Kamera virtual atau virtual editing sangat populer di kalangan perempuan, bukan karena kemudahannya, melainkan karena efek yang diberikan. Untuk masyarakat lokal NTT sendiri, kaum M atau milenial merupakan penikmat virtual efek ini. Salah satunya dengan menggunakan efek menghaluskan kulit wajah, menghilangkan flek pada wajah, memutihkan, bahkan dapat mengedit wajahnya hingga keaslian wajah pengguna susah untuk dikenali. Media sosial sebagai wadah dalam menyimpan ataupun mempublikasikan pencerminan diri yang tidak realistis ikut serta dalam membohongi publik. Masyarakat yang terhipnotis dengan layar
layaran virtual efek ini mulai menyimpan, mencetak, dan mengoleksi foto-foto atau potret yang bernuansa editing non-realistis, di mana foto asli diedit bahkan dihapus karena merasa masih banyak kekurangan, dan lewat virtual effect atau editing, permasalahan itu seakan terselesaikan. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak jarang terjadi tindak kekerasan akibat tindakan yang satu ini. Misalnya, orang hilang yang susah ditemukan lantaran potret yang dijadikan sampel tidak menunjukkan ciri dari orang tersebut. Nah, kemajuan dalam teknologi elektronik dan percetakan yang kian canggih juga menyediakan kamera-kamera yang kualitas yang luar biasa bagus, bahkan yang terlihat tak nyata bisa dijadikan nyata. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan sehingga killer menyatakan bahwa identitas hanyalah mitos dan ilusi. Nah, kesimpulan, dalam masa sekarang ini, kita tidak dapat menyalahkan segalanya kepada terciptanya berbagai aplikasi media sosial, karena media sosial pada dasarnya diciptakan guna mempermudah komunikasi jarak jauh tanpa ada batas ruang dan waktu. Namun, pada kenyataannya, media dijadikan sebagai wadah kebebasan berekspresi diri sering disalahgunakan oleh manusia itu sendiri, hanya demi kepuasan batin dan eksistensi diri individu dalam dunia maya. Nah, wajah sebagai cerminan diri pun ikut dimanipulasi demi kepuasan individualis. Nah, beberapa hal kemudian dilakukan agar diakui secara global, yaitu agar disukai untuk memperoleh kekuasaan, agar diakui keterampilan, agar diakui bermoral tinggi, dan agar tampak tak berdaya. Nah, demikian ini video yang dapat saya sampaikan. Kiranya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.